Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan untuk laporan keuangan Severon Indonesia, di mana ini adalah bagian dari soal menyusun laporan keuangan. Di video sebelumnya tadi, saya sudah membuat laporan laba rugi. Maka, pada video kali ini, saya akan membuat laporan perubahan modal dan neraca. Ini akan saya buat pada video kali ini. Oke, kita mulai untuk membuat laporan perubahan modal terlebih dahulu. Oke, ini laporan laba rugi di video sebelumnya. Nah, sekarang akan membuat laporan perubahan modal. Oke, kita mulai. Kita membuat dulu judulnya. Laporan perubahan modal. Oke, lalu kita buat dulu di sini keterangan. Lalu untuk laporan perubahan modal kita akan memperhatikan yang ini. Ini dia, Habib Prawiga Equity, Tirasani Equity, Habib Prawiga Drawing, dan Tirasani Drawing. Oke, kita akan fokus di ini dan nilai dari labanya kemarin ya. Oke, kita mulai lagi. Sekarang kita buat, habis keterangan, kita buat dulu nama equity dari Habib Prawiga. Lalu Tirasani. Kita buat namanya Tirasani. Oke, ini totalnya. Oke ya, sekarang keterangannya adalah saldo awal. Oke, kita lihat saldo awal dari modal Habib Prawiga. Ini dia. Bisa dilihat di neraca saldo. Ya, angka ini tidak akan berubah baik neraca saldo awal, akhir, mau neraca saldo setelah penyesuaian maupun di neraca. Angkanya tetap sama ya. Jadi kita tinggal ambil salah satu aja dari sini. Oke. Tirasani juga sama. Lalu kita totalkan. Laba di sini untuk dibaginya antara modal Habib Prawiga dan Tirasani tidak disebutkan berapa sih mekanisme pembagian labanya. Karena ini modalnya sama besarnya, maka labanya kita bagi dua. Jadi total laba keseluruhan kita bagi dua. Nah, ini dia. Oke, totalnya kita total. Jadi nilai dari laba keseluruhan, nah laba yang ini kita bagi dua karena di sini tidak disebutkan di soalnya untuk mekanisme pembagian labanya dibagi berapa berdasarkan modalnya. Karena labanya karena modalnya di sini sama besarnya kita bagi dua saja untuk perhitungan labanya. Lalu setelah laba kita jumlahkan. Ini jumlahnya. Kemudian ada namanya drawing atau prefer. Nah, kita hitung di sini. Nah, untuk prefernya Habib Prawiga di sini kita lihat prefernya ada 5 juta. Untuk Tirasani prefernya adalah 4.200.000. Oke, kita totalkan. Karena prefer harus kita kurangin. Jadi total saldo awal modal ditambah dengan laba dikurangin dengan prefer. Ini dia.
Jadi ini adalah total dari laba akhirnya. Ini dia. Jadi angka ini yang nanti akan kita pindahkan ke dalam neraca. Sekarang kita akan membuat neraca. Kita buat dulu judulnya. Kita buat di sini neraca. Oke, untuk neraca kita akan bagi dulu. Di sini adalah aktiva. Di sini adalah pasiva. Di sini aktiva lancar. Terus ini hutang dan modal. Lalu kita mulai dari aktiva lancar terlebih dahulu ya. Nanti setelah aktiva lancar ada namanya aktiva tetap. Kalau di sini ada hutang dan modal, sini ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang atau long term liability. Lalu ada modal. Oke, kita mulai isi. Ini berarti sampai sini. Kita buat dulu harta lancar. Kalau untuk membuat neraca, maka kita lihat di neraca lajur bagian neraca ya. Kita fokusnya lihat di bagian neraca. Kalau mau bikin neraca, kita fokusnya di neraca lajur bagian neraca. Ini yang akan kita salin di neraca. Kita mulai harta lancar dimulai dari cash in bank. Kita kecilkan ini tampilannya. Oke, cash in bank ini angkanya. Lalu ada petty cash. Jadi tinggal nyalin aja ya. Lalu ada all the receivable. Lalu ada prepaid expense. Lalu ada namanya office supplies. Oke, udah berarti kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini adalah total aktiva lancar. Sekarang kita hitung aktiva tetapnya. Dimulai dari land. Lalu ada namanya office building at cost. Lalu ada namanya akumulasi. Oke, kita jumlahkan dulu. Ini karena akumulasi kita kasih min. Nah, jadi totalnya nanti di sini 28 juta dikurangi 14.300.000. Lalu kita lanjut ke office equipment at cost. Lalu akumulasinya. Ini sama. Kemudian ke office equipment udah, sekarang vehicle at cost. Dan akumulasi depresiasi vehicle-nya. Vehicle-nya ini 8,4.
Oke, lalu vehicle udah, sekarang motorcycle at cost. Ini totalnya. Karena dia tidak ada penyesuaiannya. Oke, kalau udah kita jumlahkan dulu. Ini adalah total dari aktiva tetap. Oke, sekarang kita total keseluruhannya. Total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Nah, ini adalah total aktiva. Oke, sekarang udah selesai bagian aktiva, kita pindah ke bagian pasiva. Nah, di pasiva adalah hutang dan modal. Kita mulai dari hutang lancar terlebih dahulu. Ini ya, ini udah selesai sampai dengan sini. Sekarang kita fokus di ini. Yang pertama akun unearned rent revenue. Ini angkanya. Lalu ada akun wage and salaries payable 13.500.000. Nah, kita jumlahkan. Ini adalah total hutang lancar. Terus kita lanjut. Hutang jangka panjangnya adalah bank loans. Nah, oke. Karena satu kita langsung taruh ujung. Kita jumlahkan. Total hutang lancar ditambah dengan total hutang jangka panjang. Oke, ini totalnya. Ini berarti ini adalah total hutang. Oke, kalau udah kita lanjut. Modalnya di sini ada namanya Habib Prawiga Equity dan Tirasani Equity. Angka untuk modal dari Habib Prawiga Equity dan Tirasani Equity, kita ambilnya jangan langsung dari neraca ini, karena di neraca ini angkanya modal dan preferred masih terpisah. Jadi kita ambil angkanya dari sini. Di laporan perubahan modal. Nah, kita ambil langsung angka yang ini, angka akhirnya ini. Oke, lalu kita ambil untuk Tirasani Equity. Nah, Tirasani Equity ambil yang ini. Baru kita jumlahkan untuk angka modalnya. Ini adalah total modal. Oke, kalau udah kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, kita tulisnya di sini. Total pasiva. Totalnya, total hutang ditambah dengan total modal. Nah, kita totalkan. Ini dia. Oke, sama ya, sudah seimbang. Oke. Jadi, tadi itu adalah proses kita untuk membuat laporan perubahan modal dan kita membuat neraca. Oke, ini kita buat garisnya seperti ini. Oke, jadi angka-angkanya ini didapat dari neraca lajur bagian neraca. Jadi, untuk memudahkan kita membuat laporan keuangan, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu neraca lajur. Karena dengan neraca lajur selesai, akan memudahkan kita menyusun laporan keuangan. Contohnya ini, buat neraca.
angka neraca ini tinggal salin ulang dari bagian neraca lajur. Jadi kalau mau bikin neraca ini, lihat di neraca lajur bagian neraca. Tinggal disalin saja. Lalu untuk angka modalnya, angka yang modal ini diambil dari laporan perubahan modal, kita ambil yang ini. Ini dari saldo awal. Saldo awal kita lihat di sini ya. Ini angkanya sama nih. Lalu labanya, karena di sini tidak disebutkan pembagian labanya itu bagaimana, jadi kita lihat berdasarkan modalnya. Karena modalnya sama besar, total laba tadi, laba yang ada di sini, kita bagi 2 saja. Oke, sama banyaknya. Lalu kita kurangi dengan prive. Prive ini di sini disebutkan saat di neraca lajur nih, angka privenya. Kita kurangi dengan prive. Hasil akhir ini kita pindahkan ke neraca. Nah, kalau udah, berarti neraca kita udah selesai. Ini dia, ini untuk neracanya. Nih, dibuatnya di bawahnya harus seperti ini. Jadi seimbang dan balance. Demikian video kita kali ini membuat laporan perubahan modal dan membuat neraca pada Chevron Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!